Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Yuk, berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama Bapak absen dulu. Ya, siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Yang pertama Ahmad Abror Hafi Arif. Ya, hadir. Yang kedua Muhammad Muhaimin. Ya, hadir. Yang selanjutnya Muhammad Faik Hamam. Hadir. Oh ya, hadir. 5 minutes later. Baik, pada pertemuan hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang iktikaf. Yang pertama, pengertian iktikaf. Apa sih iktikaf itu? Ada yang tahu? Belum ya? Nah, istilah iktikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar infinitif dari kata i'takafa, ya'takifu, i'tikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Nah, yang kedua yaitu hukum iktikaf. Mazhab Syafi'i memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah mu'akkadah, kapan saja dilakukan. Namun, bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi. Nah, yang ketiga, rukun iktikaf. Tahukah kamu apa yang harus kita lakukan pada waktu melaksanakan iktikaf? Ada yang tahu? Belum ya? Pada waktu kita beriktikaf ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Yang B yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Kita menginjak pada poin keempat yaitu syarat iktikaf. Sebelum melaksanakan iktikaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tahukah kamu apa syarat-syarat tersebut? Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh ya. Syarat yang pertama yaitu Islam. Dengan disyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan iktikaf. Walaupun syariat memperbolehkan orang yang bukan beragama Islam masuk ke dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah iktikaf kecuali setelah menyatakan diri masuk Islam. Syarat yang kedua yaitu balik atau mumayyiz. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa, bila sudah mumayyiz maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan sesuatu ibadah, termasuk iktikaf. Maka secara otomatis orang gila tidak sah bila melakukan iktikaf. Syarat yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas.
Wanita yang sedang mendapatkan darah haid atau nifas tidak dibenarkan ikut beriktikaf di masjid. Dasarnya bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid, sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami istihadah untuk masuk masjid. Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami istihadah pun dilarang masuk masjid. Syarat yang kelima yaitu suci dari hadas besar atau janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid, sehingga ia tidak boleh mengerjakan iktikaf lantaran iktikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Baik, kita menginjak poin kelima yaitu hal-hal yang membatalkan iktikaf. Tahukah kamu apa saja yang dapat membatalkan iktikaf? Beberapa hal yang dapat membatalkan iktikaf antara lain: yang pertama, berhubungan suami istri; yang kedua, keluar sperma; yang ketiga, gila; yang keempat, mabuk yang disengaja; yang kelima, murtad atau keluar agama Islam; yang keenam, haid; yang ketujuh, nifas; yang kedelapan, keluar masjid tanpa uzur; dan yang terakhir, keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Baiklah, kita menginjak poin ke-6 yaitu hal-hal diperbolehkan ketika iktikaf. Tahukah kamu tentang hal-hal yang atau aktivitas yang diperbolehkan saat iktikaf? Ada beberapa hal yang diperbolehkan saat kamu beriktikaf, antara lain: yang pertama, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, seperti buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan. Yang kedua yaitu menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Nah, yang ketujuh, kita masuk ke poin 7, yaitu amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Tahukah kamu amalan apa saja yang dianjurkan ketika iktikaf? Ada yang tahu? Lah, jelaskan kalau belum. Beberapa amalan yang dianjurkan ketika iktikaf antara lain: yang pertama, sholat. Memperbanyak sholat saat iktikaf dapat dianjurkan, amat dianjurkan, sebab sholat merupakan seutama-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Terlebih pahala membaca Al-Quran juga amat besar. Orang banyak membaca Al-Quran mendapat jaminan untuk mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang ketiga yaitu berzikir. Orang yang beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja yang diutamakan adalah amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti bertasbih, takmid, tahlil, istighfar, dan sebagainya. Menurut para ulama, zikir merupakan salah satu ibadah khusus untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu bersolawat. Amalan lainnya yang dianjurkan bagi orang yang beriktikaf adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu mengurangi hubungan dengan orang banyak. Pada saat iktikaf dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak agar lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan. Nah, kita menginjak pada materi terakhir yaitu hikmah iktikaf. Ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari iktikaf. Ibadah ini tentu tidak hanya sekedar berdiam diri di masjid saja,
melainkan ada banyak hal yang dapat menginspirasi dan memberikan makna dalam kehidupan kita. Hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah iktikaf adalah yang pertama, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian akan mengalihkan energi positif yang bermanfaat bagi tubuh kita semua. Yang ketiga yaitu evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok atau muhasabah. Yang keempat yaitu mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Yang kelima, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan yang terakhir, menjauhi sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu iktikaf. Bapak harap kalian semua bisa memahami dan mengamalkannya. Amin. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.